Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang dan terima kasih saya ucapkan atas kesediaan Bapak Ibu mengikuti acara ini. Sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa. Semoga diberi kelancaran, kemudahan dan keberhasilan. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa cukup, terima kasih. Bapak Ibu, bagaimana kabar hari ini? Baik. Kalau saya ucapkan ini, Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, how are you? I'm fine. Just fine, kita samakan just fine. Assalamualaikum, yang ketiga, Assalamualaikum, 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 kaifa haluk? Khair. Ini pelajaran ya. Khair itu sahih, sama ya. Saya ulang ya. Apa kabar? How are you? Just fine. Kaifa haluk? Khair. Oke. Jangan semangat, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Assalamualaikum, 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 kaifa haluk? Khair. Alhamdulillah, semuanya khair ya. Tepuk tangan dulu. Baik, semoga kebaikan, keselamatan menyertai kita semua hari ini. Allahumma amin. Bapak yang saya hormati, hari ini akan saya sampaikan mengenai penerapan budaya disiplin atau budaya positif di sekolah. Nanti akan ada beberapa materi yang saya sampaikan. Bapak Ibu silakan nanti mengikuti, menyimak dan merespon seperlunya apa yang saya sampaikan. Mohon maaf. Salah pencet. Cakupan materi di saat ini ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama yakni tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti akan kita ulas terkait hal-hal yang terkait dengan disiplin positif. Kemudian yang kedua ada namanya teori motivasi, hukuman. Teori motivasi itu jadi titik 2, hukuman, penghargaan, restitusi. Tapi sehingga modul yang menurut koma, menurut saya itu titik 2 bahasa di artikel kan. Nomor 3, keyakinan kelas. Ini yang nanti membedakan dengan peraturan atau tata tertib. Kemudian yang keempat ada teori yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Manusia itu setiap tindakannya berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian yang kelima adalah restitusi terkait 5 posisi kontrol. Mungkin ada sebagian yang baru kali pertama ini mendengar, nanti akan kita ulas lebih lanjut. Dan yang keenam adalah restitusi terkait prakteknya. Ada praktek restitusi. Itu yang terkait dengan 6 hal yang Baik, yang pertama terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bahwasanya dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Jadi sudah sejauh mana efektivitas, efisiensi
terkait penerapan disiplin sekolah kita. Apakah masih ada pelanggaran ataukah anak-anak sudah menyadari dengan sepenuh hati. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang ketiga ini mungkin agak meloncat. Jadi ngeten, ada orang menaati suatu aturan itu pertama menghindari hukuman, gitu, ada kan? Kemudian yang kedua, orang itu melaksanakan aturan, pengen ada penghargaan. Enten betul? Kamu ini mau ya makan? Makan. Dan yang ketiga, ini adalah terkait posisi yang ketiga. Dia melaksanakan suatu ketaatan itu adalah internal motivasi yang mendasari, motivasi internal. Jadi bukan karena takut aturan, bukan karena pengen ada penghargaan, tapi kesadaran sendiri. Ini nanti yang menjadi poin penting di ketemuan kali ini. Dan teori ini didasarkan pada pendapat Bu Diana Gosen. Katanya wedok nih ya, jenenge ya. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, artinya belajar. Saya mau coba discipline itu bahasa Inggris, nggak bahasa Inggris ya, disiplin ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, punya motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Tadi tujuannya seperti itu. Nah, yang dimaksud kebajikan universal itu apa? Yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi ada nilai kebaikan yang dipahami, disepakati bersama. Itu namanya kebaikan atau kebajikan universal. Kalau dalam bahasa Al-Quran ini jenis albir. Albir, ngerti sih? Orang minuman bir loh. Ayatnya kan laisal birra an tuwallu wujuhakum dan seterusnya. Albir itu artinya kebajikan. Nah, oke, ini lanjutannya. Nah, lagi-lagi ini teori dari ahli bahwasannya setiap tujuan, setiap perbuatan itu ada tujuan ini. Jadi apapun yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Kemudian Bu Diana Gosen tadi mengemukakan, mengaitkan nilai kebajikan yang dikaitkan ke seseorang dengan motivasi intrinsiknya. Jadi kalau apa yang dilakukan itu terkait dengan keyakinan, maka akan muncul keyakinan atau motivasi intrinsiknya ini akan terbangun. Jadi bisa menggerakkan orang itu menuju ke sesuatu yang positif secara mandiri atau secara kesadaran diri. Itu yang pertama tentang teori disiplin. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, ada teori motivasi yang terkait hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama hukuman itu bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan. Tadi saya sampaikan ya, motivasi pertama orang berbuat baik atau taat itu karena menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, namanya orang itu berbuat juga pengen mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang kedua, ini kalau di agama berarti nomor satu ini wedi karo neraka, gitu. Nomor loro pengen swarga. Apakah itu salah? Sebenarnya nggak salah, tapi kurang tepat. Jadi levelnya itu dia masih, kalau pertama ini seperti halnya budak, gitu. Budak itu kan begawe karena wedi hukuman. Yang kedua ini seperti halnya pegawai. Awalnya pegawai itu kan terdorong dengan SKP lah,
kenaikan pangkat lah gitu. Nah, ini termasuk ini disindir dengan yang kedua ini, motivasi yang kedua. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri seperti orang lain. Istilahnya tadi kira tuh. Jadi idealitas pribadi yang mereka inginkan itulah yang menjadi dasar dia berbuat atau melakukan sesuatu kebaikan. Nomor 1 sama nomor 2 itu disebut motivasi eksternal, ada dorongan dari luar, tidak murni dari dirinya sendiri. Nah, sedangkan yang ketiga ini adalah motivasi internal, yang inilah yang hendak kita tuju ke anak-anak kita. Ketika mereka berbuat baik, datang ke sekolah tepat waktu, kemudian tertib dalam berbusana, itu mereka berusaha pengen menghargai diri sendiri, bukan karena takut di BK, takut di kesiswaan. Itu ya. Nomor 2 seperti itu. Kemudian ini penjelasan lebih lanjut tentang hukuman ya. Ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Yang namanya hukuman Bapak Ibu itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam pembuatannya. Hukuman bersifat satu arah, one way ya, dari guru ke murid, tidak two way. Kemudian murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan, jadi nggak ada kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Hukuman bisa berupa fisik atau psikis. Murid bisa tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Misalnya ini zaman kuliah SMP ini, zaman kuliah SMP pengalaman. Saya kelingat kan saya ini. Saya kan ketua kelas ya. Ketua kelas itu adalah anak gue kota ini rame-rame kayak masya Allah. Suatu ketika rame, kocok-kocok rame banget. Kan dilihat dari kantor bisa, dari jendela kantor kelihatan kelas saya itu polanya kayak apa. Setelah itu dari CCTV tahun 93 itu lahir ya. Itu saya langsung dipanggil sama guru kesiswaan ya, cara saat ini guru olahraga. Saya dipanggil kemudian ditanya-tanya tentang keadaan kelas. Ternyata memang ramai. Akhirnya saya diminta mencatat ya. Sopo wae sing rame, cateti. Nah, karena mencatat saya itu ya ono klerune to nggih. Setelah yang dicatat itu kemudian dipanggillah teman-teman itu. Mereka disuruh lari keliling sekolah, bukan keliling kelas, dengan tanpa alas kaki. Padahal waktu itu kelasnya orang ngeten iki, ora pavingan, ora ngoten niku, tapi masih ada rumput-rumput sing berduri itu lho. Wes bareng kuwi diunek-unekke kancaku. Ora sing rumangsa ora rame ya. Saya diunek-unekke. Itu contoh hukuman ya. Jadi secara tiba-tiba dari satu arah, guru ke murid tidak diberi kesempatan untuk berpikir atau membela diri. Ini namanya hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensi ini lebih lunak dibanding hukuman. Jadi murid itu diajak untuk menyepakati sesuatu hal tentang dampak atau akibat ketika dia tidak melakukan sesuatu hal. Jadi murid sudah mengerti terlebih dahulu. Misalnya ada anak yang terlambat ke kelas 10 menit misalnya, maka guru bisa membuat kesepakatan dengan murid itu di awal. Karena kamu tidak mengikuti pelajaran dari awal, maka konsekuensinya nanti istirahatmu jadi terlambat, mundur 10 menit, ngijoli keterlambatan tadi. Misalnya seperti itu. Ketika itu disampaikan, maka murid itu akan mengetahui akibat dari ketidaktaatannya tadi secara lebih awal, jadi tidak tiba-tiba. Kemudian yang ketiga, namanya restitusi. Itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi tidak serta-merta murid itu diberikan hukuman, tidak pula langsung konsekuensi, tapi ditanya piye. Nah, istilahnya Jawa piye. Duwe salah yang ini APEP itu anak diajak untuk berpikir. Inilah namanya restitusi yang menjadi kata kunci dan sering atau diucapkan oleh Bu Zul. Sudah pada saat itu hati kapan itu segitiga restitusi. Waktu itu saya pikir ini apa ini. Ternyata ini sih diulang-ulang ini. Bu Ira siap-siap ya. Ciri-cirinya sekarang. Proses ya. Nomor 1 ciri restitusi adalah
bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika ada salah, itu tidak langsung ditebus. Misalnya ngeten, kapan itu kan ada kelas 9G yang memecahkan kaca jendela misalnya. Itu kalau tebusan, maka dia cukup ijolono kan, gantian. Dengan mengganti itu mereka sudah merasa merdeka atau bebas dari tuntutan. Ini namanya tebusan. Restitusi bukan seperti itu. Restitusi itu belajar dari kesalahan. Nek wis ngene iki sok ben terus piye? Maka dia akan berpikir, oh orang main bola nang kelas mana, misalnya. Tidak sembrono dalam bermain. Itu namanya belajar dari kesalahan. Nomor kali restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi di kasus yang kami pelajari itu, misalnya ada dua anak yang terlibat perselisihan. Satu anak itu menarik klambi kancane, apa jenenge nganti bodol kancingnya telu. Kemudian yang menarik ya ditanya, yang ditarik ya ditanya. Yang menarik itu ditanya piye solusine? Apa jenenge saya akan menggantinya kancing itu. Lah caranya piye? Ya saya perlu berlatih menjahit. Akhirnya sisa waktu yang ada itu dia berlatih menjahit. Ngancing apa jenenge baju kancane sing pedet tadi. Yang pedet tadi juga bilang, saya kalau pulang dengan kondisi seperti ini dimarahi ibuku. Aku kena marah nanti. Terus permintaanmu apa? Ya harus dibalikin kancingku. Akhirnya seperti itu, yang menarik dan yang ditarik sama-sama mendapatkan solusi. Hubungannya tidak retak. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi sebaik apapun proses pengembalian atau menerapkan apa tadi untuk mengurangi kesalahan itu, kalau sifatnya paksaan maka ini bukan termasuk restitusi. Jadi sifatnya bahasanya tawaran. Kemudian menuntun ke dalam diri, tak cepet kiri ini regani nanti masih ada contoh prakteknya. Inilah beberapa hal terkait dengan restitusi atau cirinya. Sekarang nomor 3. Saya belum sampai dengan ice breaking. Oke, ice breaking tadi dia. Keyakinan kelas ya. Kenapa ada keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan terlebih dahulu sebelum saya sampaikan apa alasannya. Keyakinan dengan peraturan, kira-kira bedanya apa? Monggo Bapak Ibu. Mungkin pun nate maos atau belajar. Kalau keyakinan itu pripun, nah peraturan itu pripun. Ketika saya membaca awal ini kok keyakinan kelas itu ya asing. Keyakinan atau kayak apa? Monggo. Peraturan mungkin berasal dari institusinya, dari sekolah. Kalau apa Pak Soalnya? Keyakinan. Keyakinan itu mungkin kesepakatan bersama. Jadi aturan yang dibuat oleh kelas itu. Iya. Bu Isna seperti itu. Ada yang tambahan. Jadi kalau peraturan dari istilah top down, dari atas ke bawah. Kalau keyakinan itu bottom up, dari bawah yang membuat kesepakatan. Mau tak ya? Mas Arvin ada tanggapan? Tadi ngantuk ya. Ya Pak. Silakan. Aku mana tak kayak begini? Oke, kalau menurut saya perbedaan peraturan dan keyakinan itu sebenarnya tipis. Kalau peraturan itu lebih ke istilahnya globalnya Pak. Jadi keyakinan itu bisa menjadi peraturan. Sedangkan peraturan itu berkata lebih ke yaitu tadi hampir sama dengan sesuatu yang disampaikan tetapi tidak berdasarkan, kalau saya Pak, tidak berdasarkan kesepakatan terlebih dahulu. Jadi memang ada sesuatu dasar yang harus diterapkan. Sedangkan keyakinan sendiri itu lebih kesepakatan. Jadi sebelum itu terbentuk itu ada negosiasi antara yang terlibat di dalam situ, dan itu hanya orang-orang yang menyepakati itu yang menjalankan. Sedangkan peraturan itu lebih ke globalnya. Jadi berkata peraturan sekolah berarti seluruh warga sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu hanya kelas itu yang menyepakati. Saya sebagai sesama warga sekolah tidak menyepakati.
sepakati keyakinan karena saya tidak terlibat dalam pembentukan keyakinan itu. Seperti itu. Terima kasih tepuk tangan. Mirip yang disampaikan Bu Isna, jadi peraturan itu memang sifatnya mengikat dan ketika dibuat tidak mesti melibatkan keseluruhan warga. Ibarat di undang-undang itu kan misalnya lalu lintas, pemerintah menggedok undang-undang lalu lintas, itu kan walaupun kita belum membaca atau memahami, ya tetap saja polisi bisa menggunakan pasal-pasal tertentu untuk menindak pelanggaran kita. Sekarang keyakinan nih, terima kasih Mas Arvin dan Bu Isna. Namanya keyakinan itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi bahasanya bahasa yang tidak langsung operasional. Jadi tidak seperti halnya peraturan yang bersifat konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan itu berupa pernyataan universal yang sifatnya umum, dan itu ketika diterapkan ke orang-orang di lingkup situ bisa disepakati. Yang ketiga, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kalimat tidak boleh datang terlambat misalnya, tapi kalimatnya adalah datang tepat waktu atau menjadi diri yang disiplin. Misalnya itu bahasanya adalah bahasa positif. Keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak dan mudah diingat atau dilaksanakan. Jadi isinya itu betul oke. Dan dapat diterapkan di lingkungan tersebut, bukan di awang-awang. Jadi istilahnya keyakinan itu betul-betul membumi, bisa dilaksanakan oleh semua warga dan perlu dicek secara berkala. Nomor terakhir ini dari waktu ke waktu. Jadi bukan sesuatu yang statis, bukan sesuatu yang sakral, yang suci atau sesuatu yang ngono terus ngoten. Jadi keyakinan itu sifatnya seperti itu. Bapak Ibu, ini contoh. Misalnya kelas 5 punya keyakinan seperti ini. Selalu bersikap positif. Kan umum niki. Jadi tidak ada dilarang ngomong jorok, itu ra ono gitu. Terus senantiasa menjadi diri yang terbaik. Jadi kata malas, leda-lede itu ora ono. Teng mriki kalimatnya ngeten iki. Kemudian percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Jadi kalau anak-anak mengatakan dilarang mencuri Pak, misalnya, kalimatnya yang kita tawarkan ini. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi niki contoh kalimat keyakinan di kelas 5. Kelas 7 yang bahasanya mungkin lebih banyak lagi kosakatanya. Contoh pembuatan keyakinan yang tadi, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Intinya sama lagi, tapi bahasanya untuk itu. Kami meyakini sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan. Kami meyakini sangat penting untuk merasa diterima. Ini adalah contoh kalimat di keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu yang di kelas sudah membuatnya. Itu kalau didasarkan pada teori ini mungkin nanti bisa di cross check kan. Sampun danten? Sampun ya? Kalimat rasa sesuai dulu. Iya, monggo. Hanya mempertimbangkan berkaitan dengan keyakinan, Pak. Terima kasih, Pak. Berkaitan dengan keyakinan tadi kata kuncinya adalah abstrak. Salah satunya abstrak. Masih di awang-awang. Sedangkan mungkin itu contoh Pak, untuk yang itu perlu diberikan kain lagi ya itu ya. Sedangkan anak-anak khususnya apalagi ini contohnya ini kelas 5 dan kelas 7, jadi masih sifatnya levelnya masih anak-anak dan daya pikirnya itu masih dia butuh yang real, konkret. Apakah itu tidak bertolak belakang dengan psikologi anak Pak? Karena pada dasarnya anak seusia itu membutuhkan sesuatu yang real, konkret. Sedangkan untuk di keyakinan itu bersifat abstrak, masih di awang-awang, belum membumi. Nah, sehingga contoh selalu bersikap positif. Ini bagi anak positif itu apa? Realnya bagaimana? Nah ini perlu contoh, perlu konkretisasi. Senantiasa menjadi diri yang terbaik.
apa wujudnya yang terbaik. Nah, itulah ini kalau dalam undang-undang sifatnya masih umum, perlu ada undang-undang namanya undang-undang operasional. Nah, ada PP-nya, ada peraturan, ada juknisnya. Nah, itu maaf ya Pak, ini hanya komentar saya dari saya yang tidak tahu, sepemahaman saya. Demikian Pak, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, terima kasih atas komentar dari Pak Gunto ya. Untuk tanggapan, sebelum saya menanggapi, Bapak Ibu mungkin bisa memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Gunto ya, atau menambah atau menguatkan. Mungkin yang jenengan sampaikan Pak Gunto tadi, Bapak Ibu juga punya ide yang sama. Sinten nih, yang badhe atur pangandikan. Dari sebelah kanan saya menunggu lagi. Yang mau sono, ini saya kosong. Enggak sampai iki. Kalau gabul ya. Padahal pengen tak tanggap ya. Ya Bun, matur nuwun untuk komentar dari Pak Gun. Kenapa keyakinan itu sifatnya masih abstrak belum konkret, sementara anak-anak itu butuh sesuatu yang konkret di level masih konkret. Niki nanti terkait dengan teori selanjutnya Bapak Ibu. Teori selanjutnya itu terkait praktek restitusi. Ketika kita menangani anak yang bermasalah atau ada pelanggaran yang mereka lakukan, maka bahasa dan pertanyaan yang kita ungkapkan itu sifatnya umum terkait keyakinan. Jadi keyakinan kita terkait perilaku anak di sekolah seperti apa nanti ditanyakan. Maka anak akan menjawab, akan mengoreksi keyakinan mana yang dia langgar. Nah, terkait operasionalisasi dari penjelasan ini, nanti mainnya itu di kesepakatan ketika dibuat. Jadi ketika dibuat, nanti anak-anak itu disilakan memberikan curah gagasan kan, seperti apa yang hendak mereka inginkan. Maka yang dituangkan di sini adalah sifatnya kalimatnya umum dan sekali lagi abstrak. Ini secara teori loh, secara teori. Nah nanti di penjelasannya itu tadi ketika membuat ada penjelasan lebih lanjut terkait apa yang dikehendaki di keyakinan kelas, dan juga ketika ada pelanggaran atau sikap yang tidak sesuai keyakinan. Nah itu yang nanti akan guru mengoneksikan antara pelanggaran tadi dengan keyakinan. Ini berarti memang butuh pemikiran tambahan Bapak Ibu. Jadi tidak langsung ke kata-kata yang sifatnya konkret. Yang dikehendaki secara teori ngoten niku. Jadi keyakinan kelas makanya dianggap tadi seperti tadi lebih umum, bersifat abstrak dan seterusnya. Ngoten Pak Gun nggih. Jadi apa? Jadi untuk bisa menemukan semacam penerjemahan dari kalimat-kalimat yang sifatnya tadi masih abstrak, masih butuh proses. Masih butuh proses. Anak akan mencari sendiri di situ. Akan mengetahui ini saya harus perilaku saya ini tidak sesuai dengan salah satu keyakinan yang kita sepakati. Nah, harus menemukan artinya, harus ada suatu kasus terlebih dahulu baru bisa kita ketahui. Oh ini kamu tidak sesuai, tidak ini karena di dalam di kurikulum kita tidak ada kata salah, tidak ada kata salah. Mungkin hanya untuk diperhalus dan kata-kata tidak sesuai dengan keyakinan yang telah kita buat. Jadi perlu proses untuk mengetahui, oh saya itu harus sesuai dengan keyakinan ini. Gitu. Ya, tadi yang saya sebut prosesnya bisa di awal, berarti preventif ya. Ketika membuat kesepakatan itu, anak diajak untuk berpikir menggali hal-hal apa yang kiranya nanti tidak sesuai dengan nilai universal. Kemudian diwujudkan dalam bahasa umum. Ketika nanti terjadi istilahnya apa pelanggaran, tindakannya kuratif berarti ya. Jadi yang sudah terjadi lesbi saiki, nek keyakinannya terlanggar ini konsekuensinya seperti apa? Itu yang disampaikan ke anak. Jadi ini didasari oleh pemikiran KHD yang ingin memperdekakan anak Bapak Ibu. Jadi anak itu tidak kita beri sesuatu yang langsung jadi, tidak sesuatu yang instan, tapi berproses. Ini cara untuk memerdekakan dan mendewasakan mereka. Jadi supaya anak tidak melulu taat aturan, tapi tanpa ada alasan. Jadi kan istilahnya saat ini pun zamane milenial,
bukan lagi zaman kolonial gitu. Ini adalah cara yang coba diadopsi oleh pemerintah. Ya memang ada resiko-resikonya. Guru yang biasanya jenenge langsung to the point aturannya iki jenenge akibatnya ngene iki. Nah, itu nanti akan belajar lebih lunak menghadapi anak. Nonton Pak ya. Coba kita lanjutkan. Studi kasus. Yang pertama, ada Bu Guru namanya Bu Ani. Dia sedang menghadapi masalah karena ada salah satu anak namanya Dito itu suka meminta bekal makan siang pada temannya secara paksa. Lagi malah. Jika ini terjadi pada Bapak Ibu, maka apa yang panjenengan lakukan dan alasan apa Doni melakukan tersebut? Ini adalah studi kasus. Jadi orang bocah sing jaluan, ya, jaluan bekale kancane. Nah, ini kemudian dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah ini saya lanjutkan dulu. Setiap tindakan itu punya tujuan. Apa yang dilakukan itu akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Menurut teori itu ada 5. Nomor 1 terkait usaha untuk mempertahankan hidup, survival. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan fisiologis, biologis. Kemudian nomor 2 kasih sayang dan rasa terima, love and belonging. Ada kebutuhan kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan yang terakhir adalah penguasaan atau power. Apa wae sing ditindakake wong? Menurut teori ini tidak lepas dari kelima hal ini. Oke, itu. Jadi yang nomor 1 itu sifatnya fisiologis, biologis. Kalau nomor 2 sampai 5 ini psikologis, jadi secara mental. Kemudian penjelasannya, kebutuhan untuk bertahan hidup untuk survival ini yang bersifat fisiologis. Misalnya terkait kesehatan, rasa aman dari cuaca di rumah, kemudian makanan. Ini adalah bagian dari kebutuhan dasar yang pertama. Nah, dalam kasus di atas, misalnya Dito ditanya, apa kok jalui makanan kancane? Ya saya lapar Bu, karena nggak dapat bekal dari rumah. Oh, berarti dia itu hanya ingin mempertahankan hidupnya. Jadi pengen urip loh. Nah sekolah pengen mati. Nah pengen mati ya setelah jalui kancane. Jadi ini kalau jawaban Dito. Makanya dalam kasus itu guru berusaha tanya, apa toh alasannya? Kata dia. Jadi tidak langsung menjudge anak itu berbuat salah. Kemudian yang kedua, ada namanya kebutuhan kasih sayang, love and belonging. Ya. Apa maksudnya? Ketika rasa pengen disayangi atau dikasih itu muncul, maka orang itu akan menjadi merasa diterima di kelompoknya. Jadi kebutuhan untuk merasa diterima menjadi bagian dari komunitas itu juga penting. Nah, dalam kasus itu, jika Dito itu alasannya adalah supaya ada teman yang melaporkan guru, gitu. Guru kemudian panggil orang tua memperhatikan ke Dito, berarti kebutuhan ini yang dikejar oleh Dito. Dia caper, cari, kalau caper, cari itu. Caper, semoga ndang entuk Mas. Kabeh usah sekolah iki sedungake. Ini kali eksekusi ini lho, gampang. Oke, Ibu. Ini jam ketiga. Iya. Silakan jika masih ada yang perlu diberikan. Sing mau beri tugas itu mohon. Satu-satu ya. Apa dua? Iya. Semoga 2 set ya. Kalau kemarin tugas. Baik, saya lanjutkan ya supaya waktunya cukup. Nomor 3, ada kebutuhan
yang sifatnya penguasaan atau power. Penjelasannya adalah ini terkait dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui, dan seterusnya. Jadi orang itu punya kemauan, punya keinginan supaya dia memiliki kompetensi tertentu. Nah dalam kasus Dito tadi, jika dia ingin merasa hebat, kancane berbedi, biar dia dianggap sebagai Superman, ya, maka dia sebenarnya mengejar terpenuhinya kebutuhan ini, penguasaan atau kemampuan. Jadi tergantung nanti dia alasannya apa. Yang keempat, ada kebutuhan yang namanya kebebasan atau freedom. Penjelasannya adalah orang itu butuh adanya kemandirian, otonomi, dan juga membuat pilihan-pilihan tertentu terkait jalan hidupnya. Karena itu dia pengen mencoba sesuatu yang beda dari lainnya. Berarti keluar dari yang sudah jalan. Di kasus Dito ini, dia mungkin merasa bosan dengan bekal yang diberikan oleh orang tuanya. Bekal kuwi pengen mencoba bekal. Mungkin ada hari ini ada yang membawa telur asin, ada yang membawa oseng-oseng jamur, ada apa lagi? Sementara dia mau soon, sang pentil. Zaman kula kerja pendak tilut sama ning ngono terus. Nah, saya kalah. Ya Allah. Nate ngalami ya. Berikutnya, yang kelima, ada kebutuhan kesenangan atau fun. Penjelasannya adalah orang itu butuh mencari kesenangan atau bermain dan tertawa. Tak ada rasanya bila hidup itu tanpa ada variasi tertawa atau kesenangannya. Jadi yang menjadi seni hidup itu ya orang kesenangannya. Nah dalam Dito tadi kasusnya, jika dia menikmati ekspresi kekecewaan, kemarahan teman-temannya, seneng gak rapi kancane, seneng nek kancane iki do nesu misale. Ana ya ngoten iki. Banyak ya. Jadi jane ora butuh panganane, tapi seneng kancane do nesu, muni-muni ngoten iki lho. Nah, ini adalah dia mengejar kesenangan. Dia memang ya wis ngoyak kesenangannya dhewe walaupun temannya itu menderita. Jadi menari di atas penderitaan orang lain. Kau menari-nari di atas lukaku ini. Ya, Pak Kuntoyo ngerti ya, terus pededo boleh. Sama nami tak ngerti. Terus anyar lagi. Yes. Nah itulah 5 kebutuhan dasar hidup manusia yang perlu dipenuhi dalam berbagai usaha yang dia lakukan. Nah sekarang bermain dulu ya. Sedikit. Jika saya tepuk tangannya mana ya? Tepuk tangan. Jika saya mengucapkan selamat pagi, tepuk sekali. Selamat siang, dua kali. Bravo. Selamat malam, bravo. Oh sore, salah. Sebenarnya malah lali. Selamat sore, di tempat 3. Baik. Selamat pagi. Selamat siang. Bravo Bang. Selamat sore. Pagi, sore, siang. Bravo. Oh. Pagi, sore, siang toh. Nah, guys, tepuk tangan semua. Jaga bener lah. Beneran dalam lanjut ya. Soalnya kalau tahu diri kan nggak ada door prize, jadi serang. Ya Allah. Lisan dan Hana, 2 siswa dipanggil ke ruang guru kepala. Menurut laporan, ternyata
si Hana ini sempat mengata-ngatai Tisa di media sosial. Kasus kedua, namanya Anto. Anto betul Anto ini. Anto itu kalau lanang, kalau itu Anto itu jarang hadir di pembelajaran jarak jauh. Ini ilustrasinya pada saat daring. Ketika datang pun dia suka menggunakan kata-kata kotor di kolom chat. Orang tua itu pada komplain. Nah, kita berandai, misalnya kasus ini terjadi di anak-anak kita, apa yang akan kita lakukan untuk menangani kasus Hana dan Anto itu serta mengapa? Ada komen dulu. Anto sama Hana. Terus langsung ya. Nah, ini terkait 5 posisi kontrol yang nanti akan saya sampaikan. Lagi-lagi menurut Diana Gosen, dia mengatakan bahwasanya perlu sekolah itu meninjau ulang peraturan-peraturan yang selama ini ada. Itu sudahkah betul dilaksanakan secara efektif dan juga secara positif oleh anak-anaknya. Ini menurut beliau. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan teori kontrol, maka beliau mengeluarkan teori ada 5 posisi kontrol. Oke Pak, 5 posisi kontrol itu, pertama adalah orang itu bisa menjadi penghukum, menjadi hakim, kemudian pembuat rasa bersalah. Kalimatnya rada beda. Ada juga kadang-kadang kita itu berperan sebagai teman, pemantau, dan terakhir adalah manajer. Oke, nanti coba kita evaluasi diri di posisi mana sebenarnya kita itu ada ketika menghadapi murid yang bermasalah. Sebagai penghukum, bisa orang itu menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang yang menjalankan posisi sebagai penghukum biasanya memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid. Guru-guru akan berkata yang tadi, kalau penghukum patuhi aturan saya, awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti yang terakhir selesai. Ini kalimat-kalimat penghukum. Jadi orang di posisi ini akan mengeluarkan kata-kata yang seperti ini atau sejenisnya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara pembelajaran yang bisa berhasil, yaitu cara dia. Ini adalah posisi yang pertama, penghukum. Nah, kemudian yang kedua, mungkin di posisi pertama, apakah kadang kita menerapkan nate? Mungkin di sekolah kita posisi pertama ini sudah mungkin jarang karena kita sudah berpikir lebih terbuka, sudah menerima banyak wacana. Yang kedua sekarang, membuat rasa bersalah. Di posisi ini guru itu berkata kepada murid dengan lebih lembut, biasanya cenderung mendekat, kemudian mengeluarkan kata-kata yang seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Misalnya tadi gitu. Sekarang berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Misalnya yang tadi itu. Jadi ditunjukkan betapa orang itu atau anak itu menjadi pribadi yang gagal membahagiakan orang-orang yang dicintainya. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Di posisi ini, murid memiliki penilaian diri yang buruk dan kecewa dan mengecewakan dan tidak berharga. Jadi di posisi ini ketika kita mengambil posisi tersebut, maka anak itu merasa mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini posisi yang kedua. Posisi yang ketiga sekarang, sebagai teman. Mungkin di antara kita juga pernah ada melakukan ini ya. Sebagai teman, guru itu memposisikan dalam mengontrol murid lebih persuasif. Guru bisa mendapatkan dampak negatif, bisa pula mendapatkan dampak positifnya. Positifnya, anak itu akan merespon kita sebagai teman, jadi tidak ada jarak terlalu jauh. Tapi negatifnya, nanti anak akan menganggap kita
sebagai betul-betul teman yang bisa dimintai bantuan, dimintai tolong dan seterusnya. Ciri-cirinya adalah seperti ini. Salah. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ini teman gitu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Terus ya sudah, kali ini nggak apa-apa, nanti Ibu bantu ya. Itu adalah contoh kalimat di posisi sebagai teman, sebagai bolo. Hal negatif, bila suatu saat guru tidak membantu, maka anak itu akan kecewa. Salah diwangi menang, salah disangoni misalnya, atau tidak diberi penghargaan. Dan negatifnya pula, jika orang lain atau guru lain yang bertindak atau melakukan, dia mungkin responnya rendah. Sebabnya apa? Dianggap bukan temannya. Jadi responnya hanya terbatas di guru tersebut. Ini teman. Sekarang kalau pemantau, yang nomor 4 ya, posisinya dari penghukum, pemberi rasa bersalah, teman. Sekarang yang keempat, pemantau. Nah, di saat posisi pemantau, guru itu merasa bertanggung jawab atas perilaku orang yang diawasi. Posisi ini berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Contoh kalimat di posisi pemantau seperti ini. Peraturannya apa? Jadi kalimatnya lebih mendatar, lebih datar, tidak menghakimi, tidak juga dengan merasa setara. Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi dan konsekuensinya apa? Ini adalah ciri dari kalimat sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini sangat mengandalkan penghitungan atau catatan. Nah, jadi pemantau berarti kita itu dia itu harus memiliki catatan atau jurnal pelanggaran anak. Sudah melanggar berapa kali, kemudian sudah seringkah atau belumkah, itu guru memiliki catatan atau jurnal kesalahan itu. Nah, inilah posisi yang keempat. Yang kelima sekarang. Yang kelima adalah sebagai manajer. Sebagai manajer, guru itu bersama-sama dengan murid mencari solusi atas pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Dia mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi dengan sebagai manajer, guru itu mengajari murid bisa mencari solusi atas masalah yang dihadapinya. Biasanya kalimat pertanyaannya kata ini, apa yang kita yakini? Itu kalimatnya seperti itu. Jadi kalimat yang sifatnya reflektif. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini contoh kalimat. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencanamu untuk memperbaiki masalah ini? Ini jika menjadi seorang manajer. Nah, tugas seorang manajer itu bukan mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi beda dengan manajer di suatu IO ya. Misalnya ada artis, ada tokoh figur publik misalnya. Itu kan biasanya punya manajer yang mengatur jadwal, mengatur schedule kegiatannya. Nah, di manajer ini guru tidak mengatur muridnya, tetapi justru mengajari murid supaya dia bisa memanage dirinya sendiri, bisa tidak mengulangi kesalahannya di waktu yang akan datang. Nah, ini masuk ke poin yang ke-6. Sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan tentang 5 posisi kontrol? Ya, saya ulang ya. Nomor 1 apa? Sebagai penghukum. Nomor 2, pemberi rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Ketiga, pemantau. Keempat ya. Kelima, manajer. Sekarang yang ke-6, ada praktek segitiga
ya. Nah, yang kalau digambarkan yang tadi Bapak Ibu. Jadi namanya segitiga restitusi itu ada 3 langkah yang ditempuh. Pertama, namanya menstabilkan identitas. Nomor 1 ini. Tujuannya adalah supaya memastikan orang itu menyadari kesalahannya dan kesalahan itu sebenarnya tidak hanya dia yang melakukan. Makanya kalimatnya diantaranya tadi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ini adalah menstabilkan identitas. Karena setiap orang yang berbuat salah itu biasanya dia fokus kepada kesalahannya dan itu akan menguras sekian persen energinya. Belum mikir ke solusinya, baru mikir ke kesalahannya. Kemudian tahap yang kedua namanya adalah validasi tindakan yang salah. Saya ulang, validasi tindakan yang salah. Kalimatnya aneh betul. Aneh ya. Dikirone saya mengira ono tindakan salah terus dibenarkan betul. Tapi maksudnya bukan ngoten niku. Maksudnya adalah menunjukkan bahwa tindakan itu keliru. Maka terus pertanyaannya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi misalnya telat atau tidak tertib atau melakukan kesalahan lain itu diungkap kesalahannya. Istilahnya di sini adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi mengingat kembali keyakinan mana yang telah dilanggarnya tidak sesuai dan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Itu adalah 3 langkah di segitiga restitusi. Masih ini ya, sama seperti tadi, stabilize the identity, benar benar. Validate the misbehavior. Kesalahan itu apa gitu? Misbehavior. Kemudian sing the feeling. Ini adalah 3 langkah di segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar ini bertujuan mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan jadi orang sukses. Anak melakukan pelanggaran itu karena sedang mencari perhatian dan dia berarti mengalami kegagalan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi efektif, maka harus meyakinkan anak itu. Kalimatnya yang tadi, berbuat salah itu tidak apa-apa. Koma tapi buatan titik. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Bapak Ibu guru tidak tertarik dari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kalimat ini bisa menetralisir pengalaman yang perempuan yang tadi. Jika anak itu se-emosi apapun, biasanya akan lebih mudah dikendalikan, bisa diturunkan tensi emosinya. Jadi karena ini adalah kalimat yang bisa menenteramkan, mendamaikan minimal di tahap awal untuk apa? Untuk mengatasi ketika anak itu sedang emosi. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan itu baik atau buruk pasti punya tujuan. Seperti tadi disampaikan. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif. Teori stimulus respon ini ada penjelasannya lebih jauh, tapi ini kalau lewati, nanti kalau jelaskan. Nah kemudian kalimat di bawah ini bisa diterapkan di tahap kedua ini meskipun rada asing. Contohnya ngeten. Misalnya ada anak yang berbuat salah, emosi jotos kancane misalnya karena dia diejek. Kalimatnya malah ngeten ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Berarti bahan jotos kancane wae. Malah diungkapin ngoten iki wae. Ini rada asing, tapi nanti kalimat penjelas lebih lanjutnya ada. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah mendidik sesuatu yang penting bagimu. Ini contohnya adalah ketika anak itu dihina, diejek dengan menyebut nama orang tuanya yang penting marah-marah tadi. Nah itu kalimat ini sesuai karena dia membela harga dirinya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap yang baru. Ini contoh validasi tindakan yang salah. Sekali lagi ini baru 2/3 dari proses segitiga restitusi. Jadi ini kalimatnya bukan titik.
Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan, seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal dari diri kita sendiri. Kemudian ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan 2, maka anak siap dihubungkan dengan nilai yang dia percayai, berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaannya seperti ini: apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nek wis melakukan proses pendinginan itu wow. Kemudian yang kedua, yang ketiga, pertanyaannya seperti ini: apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Berarti keyakinan. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini kalimat-kalimat tanya yang bisa diungkapkan di tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, penting juga menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang mereka inginkan. Jadi apakah dia ingin sukses, tanggung jawab, itu dipancing kalimatnya yang penting. Jadi tidak hanya berhenti pada tahap meluapkan emosi saja. Jadi lebih jauh dari itu adalah supaya mereka kembali bisa meraih kepercayaan dengan karakter yang lebih baik. Bapak Ibu, sekarang permainan yang kedua, sambung kata. Sambung kata. Caranya gampang. Orang pertama nanti membuat satu kata, lalu kemudian orang kedua membuat kata yang baru dengan diawali huruf terakhir orang yang pertama tadi. Tadi contoh ini, for example, orang pertama bilang nasi, ikan, nenek, kartu, hari itu ya, gampang ya. Gampang. Mikir. Ini contoh permainannya. Tapi ini contoh ampun diterapkan, ampun ditiru. Kalimat lain ya. Kalimat yang boleh zaman dulu terkait sejarah atau sekarang silakan. Oke. Dari mana dulu ini? Kanan kiri saya. Paling dekat saya. Betul, dari setiap dulu Bu Endang ya. Bu Endang, silakan untuk menyampaikan satu kata yang nanti akan diletakkan oleh Pak Rizky. Bebas ya, ini bebas. Burung. Burung. Apa? Ayo lanjut ya. Gunung. Gunung. Gimana? Terus. Tiga. Lah ya lanjut. Kata yang diawali dengan G. Ngakak. Ngakak. Gunung ngakak. Serongkol lah ya, terus kan. Kakak. Kakak. Kursi. Terus. Ini apa Mas? Ayo Bang. Harimau. Harimau. Ulat. Ulat ya. Ini lanjut Bu, saya Bu Ros. Membuat kata yang diawali dengan kata huruf terakhir dari orang tadi. Bu Ira bilang ulat. Berarti dia membuat kata yang diawali dengan huruf T. Terbaik. Terbaik. Bisa dikasih Bu? K. Dari K. K. Kucing. Gurita. Gurita. A. Oke. Amazon. Amazon. Nasional. Nasional. Lalat. Oke, terus bisa. Urap. Urap. Pusing. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Ini mohon maaf tidak bertema ya, masih sangat. Kalau misalnya terkait dengan geografi, nama-nama tempat atau sejarah itu mungkin lebih asik ya. Apa mau dilanjut? Oh mata. Silakan masuk Tifa.
Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Kamu tahu kenapa dipanggil Pak Hamim hari ini? Mungkin berkaitan dengan sholat zuhur berjamaah, Pak. Ya, saya lihat kemarin kamu masuk, tapi kenapa tidak ikut sholat zuhur? Iya, Pak, saya masuk tetapi tidak mengikuti sholat zuhur berjamaah. Viva, setiap orang pasti pernah salah atau keliru, termasuk Pak Hamim. Namun setiap yang dilakukan itu pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa kamu tidak ikut sholat zuhur berjamaah? Saya capek dan mengantuk, soalnya malam main game sampai jam 12 malam. Ketika waktu sholat jadi mengantuk, lagi pula saya tidak membangun tenang. Kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan tadi? Belum, Pak. Keyakinan kelas mana itu? Mengikuti sholat zuhur berjamaah, Pak. Kira-kira menurut kamu yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan ini apa saja? Ya, Pak, pertama saya minta maaf karena tidak ikut sholat berjamaah. Kedua, saya tidak akan bikin pengalaman. Yang ketiga, saya akan membawa mukna dari rumah, Pak. Baik, terima kasih Pak Hamim mengapresiasi apa yang menjadi tanggung jawab dan komitmenmu itu. Baik, Pak. Sekarang kamu boleh istirahat. Terima kasih, Pak Hamid. Permisi. Oke, langsung lari. Assalamualaikum, nama saya Ratifa. Saya kemarin tidak sholat jamaah. Kemudian dipanggil wali kelas. Saya merasa senang dan lega karena saya tidak dimarahi, malah dinasihati untuk tertib melakukan kegiatan sekolah. Semoga saya bisa menerapkan di waktu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, itu adalah sebagian contoh yang kemarin saya buat. Masih kurang meyakinkan, saya menyadari itu. Nah, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merefleksi ya. Yang pertama, apa saja hal-hal baik yang perlu yang kita dapatkan di kegiatan ini. Saya minta refleksinya 1 atau 2 orang. Monggo. Ya, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal sampai akhir insya Allah saya fokus, insya Allah fokus 80% fokus. Ya, 80%, meskipun ada sedikit beberapa yang saya bilang itu, tapi insya Allah saya berusaha untuk mengikuti karena ini suatu amanah. Ya, jadi saya dapat ilmu Pak di sini Pak. Saya sangat senang dengan apa yang Bapak berikan pada kami, karena sebetulnya bagi kami meskipun saya sudah senior Pak, sudah tua ini Pak. Tapi saya ilmu baru bagi saya dan saya sudah sangat menikmati dan semoga ini juga bermanfaat bagi saya. Demikian, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah kita? Ini berarti refleksi kira-kira setelah teori tadi kita sampaikan, di sekolah kita ini untuk menerapkan budaya positifnya, terutama penerapan akhlak mulia, kira-kira Bapak Ibu punya usul atau ide seperti apa? Monggo, selain tadi Pak Gu, Bu Ira, ya. Langsung saja, budaya positif saya contohkan misalnya kedisiplinan. Ternyata tantangan sekali bagi kita mengajar begitu, memberikan contoh yang positif terkait dengan kedisiplinan, karena anak-anak itu ternyata sedikit banyak mencontoh dari Bapak Ibu guru. Contohnya mungkin kalau saya yang paling sering itu berdiri di tengah lapangan menanti anak-anak yang terlambat begitu. Jadi nanti kalau anak-anak itu terlambat,
kemudian dikumpulkan di tengah lapangan itu ada beberapa juga yang Pak itu, Bu itu juga terlambat kok Bu, nanti nggak dihukum. Nah misalnya kayak gitu, itu ada beberapa anak yang bertanya seperti itu. Berarti ternyata memang kita harus memberikan contoh terlebih dahulu, terutama tadi budaya positif yang saya contohkan adalah kedisiplinan gitu. Contoh atau kita memang guru itu kan menjadi panutan. Nah itu mungkin salah satu bagaimana kita menanamkan budaya positif di sekolah kita, gitu Pak. Terima kasih Pak. Jadi intinya adalah keteladanan ya, yang disampaikan oleh Bu Ira. Kemudian hal-hal baik yang perlu dikembangkan di sesi ini. Mungkin Bapak Ibu punya usul atau ide untuk kegiatan ini, karena kemungkinan acara seperti ini nanti akan ada. Mungkin betul sinkron dari Bu Indah mungkin hal-hal yang mungkin bisa nanti menjadi masukan bagi kami ya. Oke. Mungkin ya, ketika contoh itu yang itu ada baiknya itu menggunakan video, jadi audiens itu lebih sebagai contoh. Tadi Pak Hamid memberikan contohnya melalui cerita. Nah itu alangkah baiknya Bapak membuatkan ilustrasi nyatanya. Jadi yang tadi kan yang dicontohkan kayak Tifa tadi, ada anak siswa itu, tapi itu kan hanya dalam bentuk Bapak sudah dalam kondisi berhadapan langsung apa yang kemudian bercerita, tapi alangkah baiknya itu dikasih seperti yang ketika anak itu berbuat salahnya, jadi itu berkata lebih, kalau menurut saya lebih, jadi lebih dalam artian kita lebih fokus ke situ. Kemudian juga bisa diberi permasalahan, tapi kita juga diberi kesempatan untuk diskusi terlebih dahulu untuk memecahkan. Kalau itu durasinya panjang, karena ini memang durasinya singkat, hanya 1 jam atau 60 menit, menurut saya ini sudah dikemas sebaik mungkin. Itu saja. Terima kasih teman-teman. Masukannya nanti semoga bisa menjadi bahan pertimbangan yang waktu yang akan datang. Jadi butuh waktu lebih lama memang. Kemudian yang kurang, ada yang mau mengomentari yang kurang? Tadi sudah ya. Maksudnya pembelajaran yang menciptakan budaya positif, kemudian didasarkan pada keyakinan universal, dan berikutnya adalah murid perlu dilibatkan untuk membuat kesepakatan dalam menghadapi murid yang tidak sesuai dengan keyakinan. Kita sebaiknya mengambil posisi sebagai manajer, itu idealnya. Kalau belum bisa ya minimal pemantau. Segitiga restitusi adalah salah satu cara menangani tindakan murid yang menyimpang dari keyakinan bersama. Terima kasih yang bisa saya sampaikan begitu. Ketak pada fotonya. Yang di belakang ini penampakannya siapa ini? Ini anak saya yang pertama banget ya. Kalau anak kecil kan biasanya minta mobil-mobilan, rumah-rumahan. Nah, ini minta rumah kena, mobil kena. Baik, terima kasih untuk semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga yang menjadi amal baik Bapak Ibu betul-betul bermanfaat dan bisa kami teruskan di kegiatan berikutnya. Mari kita makasih dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala salah mohon maaf. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.